Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu dan akhwati fillah sekalian, muslimah perindu surga. Semoga ibu-ibu dan akhwati fillah sekalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in dan juga umat yang senantiasa memegang keteguhan Islam hingga akhir zaman. Dan semoga kita menjadi bagian dari. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan akhwati fillah sekalian, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali dalam kajian bulanan wanita perindu surga di channel YouTube Perindu Surga. Semoga pertemuan kita kali ini walaupun tidak bertatap muka, Allah berikan pahala yang sama ya, dalam mengkaji ilmu Islam ini. Ibu dan akhwati fillah sekalian, untuk tema kajian bulanan kita kali ini adalah perempuan merdeka dengan Islam. Nah, di bulan Agustus ini memang identik dengan kemerdekaan. Lantas apakah benar nih ya perempuan ini sudah merdeka yang sesungguhnya gitu atau yang hakiki? Nah, alhamdulillah sudah bersama dengan kita pada hari ini yaitu Ustazah Nining Salimah. Assalamualaikum Ustazah Nining. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Astri kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustazah. Gimana Ustazah, sehat-sehat? Alhamdulillah bil khair. Bu Astri, mudah-mudahan kita semua juga diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dan yang terpenting kekuatan keimanan ya, Bu Astri ya. Amin. Lama kita nggak ketemu secara langsung ya. Iya. Amin. Betul Ustazah. Nah, ini Ustazah tadi sudah sedikit tentang kemerdekaan. Ini kan kalau bulan Agustus ini kan memang identik dengan kemerdekaan ya Ustazah ya. Tema-tema kemerdekaan itu banyak lah kita lihat di jalan-jalan walaupun memang ritualnya ya seperti lomba-lomba di era pandemi ini tidak dilaksanakan gitu. Tapi ya tema-tema kemerdekaan memang masih tetap ada gitu ya. Nah, dalam hal ini terkait dengan muslimah ya, perempuan. Nah, ini seperti apa sebetulnya kemerdekaan yang hakiki gitu di dalam Islam. Sementara sekarang ini kan kalau dibilang tentang kemerdekaan, kita masih melihat banyak kasus ya Ustazah ya, tentang perempuan itu yang ya masalah KDRT atau ya perempuan ini lebih banyak sebagai pekerja di luar rumah dibandingkan dengan laki-laki, di mana ya sebenarnya kewajibannya adalah kewajiban laki-laki. Nah, ini apakah betul gitu ini perempuan ini sudah merdeka yang sesungguhnya? Nah, ini silakan Ustazah. Ya betul Bu Astri, pengantar tadi disampaikan gitu ya, karena kondisi kita saat ini gitu ya, di tengah hiruk-pikuk perayaan kemerdekaan bulan Agustus gitu ya, harus berpikir ulang mungkin ya, apakah merdeka itu identik dengan kemudian kita bisa mengadakan lomba gitu ya, yang dari saya kecil sampai sekarang itu lombanya sama kan Bu Astri, masih lomba kerupuk ya, panjat pinang, dan apakah itu esensi kemerdekaan gitu ya, mungkin jadi berpikir ulang. Kemudian apalagi dikaitkan dengan perempuan gitu ya, nah mudah-mudahan bahasan kita bulan ini bisa menambah wawasan dan juga semangat kita sebagai muslimah gitu ya. Bu Astri, boleh saya langsung ke materinya mungkin? Silakan Ustazah, silakan. Iya, saya coba tampilkan PowerPoint-nya gitu ya, untuk membantu kita untuk bisa memahami apa yang mau kita bahas hari ini gitu ya. Suara saya cukup jelas ya Bu Astri ya? Ya, cukup jelas Ustazah, cukup jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula
Rabbi zidna ilman warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu jamaah majelis ilmu wanita perindu surga, solihah, cantik, pintar, menjadi umat terbaik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita tetap semangat ya ibu-ibu ya. Harusnya kita bertemu di hari Ahad keempat gitu ya, tapi kita bisa baru bertemunya di Ahad kelima ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua ibu ya. Perempuan merdeka dengan Islam. Tadi Bu Astri sudah sampaikan pengantarnya gitu ya. Apakah kemudian merdeka yang hakiki itu seperti apa? Terlebih lagi sebagai seorang perempuan gitu ya. Maka kita bahas tema kali ini, mudah-mudahan bisa menambah semangat kita sebagai perempuan yang menganut agama Islam gitu ya. Meskipun tanggal 28 kemarin yang hari ini kita terima kabarnya agak menjadi satu keprihatinan ya buat saya bahwa merdeka dengan Islam pun ternyata di kita hari ini tidak merdeka ya. Saya merasakan seperti itu. Karena betapa banyak aktivis Islam yang menyampaikan ajaran Islam, kemudian diadukan ke lembaga penegak hukum dengan tuduhan yang seolah-olah melanggar hukum, gitu ya. Dan ternyata kan biasanya kasus-kasus yang seperti itu cepat ya untuk diprosesnya. Ya kalau bagi saya sendiri sih ya ada ketidakmerdekaan gitu ya ketika kita menyampaikan hal-hal yang memang itu diajarkan di dalam Islam, ada dalilnya di dalam Al-Quran, ada di dalilnya di dalam As-Sunnah, bahkan sejarah juga menunjukkan gitu ya peninggalan-peninggalan betapa Islam dulu pernah diterapkan itu bukti keras kalau menurut saya gitu ya, tidak bisa ditolak gitu, tapi tetap saja ada bagian dari umat ini yang mungkin gitu ya belum tersadarkan akan kewajiban tersebut. Mudah-mudahan kita terus bersemangat gitu ya, terus menyampaikan Islam seperti dulu Rasulullah SAW beserta para sahabat dan pengikutnya terus menyampaikan Islam, terus mendakwakan Islam meskipun tekanan dari pemimpin-pemimpin kafir Quraisy saat itu tidak berkenan ya, bahkan sangat membenci dakwah Rasulullah gitu ya. Ancaman-ancaman selalu datang kepada Rasulullah dan para sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang mempelajari sirah Rasulullah kondisi saat ini menjadi semangat buat kita semua. Mungkin itu agak curcol ini Bu Astri ya gitu ya, karena Rasulullah gitu ya. Kita sendiri merasakan untuk memahami Islam itu kan tidak dalam hitungan detik gitu ya, atau membalikan telapak tangan, butuh proses yang sangat lama untuk kemudian kita meyakini hanya Islam saja lah yang bisa menuntun hidup kita gitu kan. Tapi ketika kita berusaha menyampaikan Islam justru ada pihak yang tidak suka, itu yang ya sebagai perempuan kita pasti sedih gitu ya. Nah itu Bu Astri awalannya dulu gitu ya. Kayaknya cocok banget itu bahasa merdeka dengan Islam gitu ya. Iya, betul kita bisa merdeka hari ini dengan Islam gitu ya. Nah, di sini saya ingin sampaikan dulu perempuan gitu ya. Nah, perempuan itu ternyata berasal dari bahasa Sanskerta gitu ya. Dan dia terdiri dari kata kalau dipilah-pilah gitu Bu ya, per, empu dan an. Nah, per itu memiliki arti makhluk, empu artinya mulia, Tuhan atau mahir gitu. Berarti makhluk yang memiliki kemuliaan gitu ya, makhluk yang dia itu sebagai tuan gitu ya, makhluk yang dia itu mahir gitu ya. Nah, bahasa yang bagus gitu ya, makanya saya kadang cenderung lebih suka menggunakan perempuan daripada wanita, karena ada sebagian yang mengatakan wanita itu wani ditoto atau berani ditata, jadi seolah perempuan jadi objek gitu ya kalau wanita. Tapi kalau perempuan itu tadi makhluk yang mulia, makhluk yang menjadi tuan gitu ya, makhluk yang mahir atau pandai gitu ya. Meskipun perempuan boleh, wanita juga boleh gitu ya Bu Astri ya. Nah kemudian berikutnya merdeka. Nah, merdeka kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya antara lain bebas dari penghambaan, bebas dari penjajahan, kemudian dia berdiri sendiri ya, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu, dan dia leluasa gitu ya. Nah itu makna merdeka gitu. Jadi dia orang yang mandiri gitu ya, dia tidak menghamba kepada yang lain, meskipun nanti kita akan lihat gitu ya apakah merdeka yang seperti digambarkan di Kamus Besar itu kita temui hari ini. Kemudian Islam, kan tadi judulnya perempuan merdeka dengan Islam gitu ya.
Nah, Islam itu apa? Definisi Islam dalam kitab An-Nizamul Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau sampaikan bahwa Islam itu adalah agama atau din yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, dengan Allah maksudnya, dengan dirinya sendiri. Berarti kita ya ada hukum-hukum yang mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita sendiri, bagaimana berpakaian, bagaimana berakhlak, bagaimana makan gitu ya. Dan sesama manusia. Nah, ketika berkaitan dengan sesama manusia berarti muamalah. Muamalah misalnya seorang laki-laki dengan perempuan, istri dengan suaminya, ya, ibu dengan anaknya, anak dengan bapaknya, kemudian dengan sesama manusia yang lain dalam bentuk hukum atau muamalah ekonomi, politik, pergaulan dan seterusnya. Itu cakupan dari definisi Islam itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi perempuan merdeka dengan Islam artinya, gitu ya, perempuan itu akan bisa merdeka yang hakiki itu hanya dengan Islam itu saja. Kenapa? Kita lihat slide berikutnya. Karena Islam itu adalah agama yang membebaskan. Ya, kalau kita lihat dulu sejarahnya gitu ya, Bu Asri, Islam itu membebaskan dari perbudakan manusia. Ketika Rasulullah SAW diutus di Makkah, ketika itu Persia dan Romawi menjadi negara adidayanya. Kalau kita sekarang itu kayak Amerikanya lah gitu ya, itu negara adidaya. Yang dia itu menjajah, mengeksploitasi, memperbudak, bisa asing, kemudian menguras harta mereka, kemudian merusak moralnya, baik itu ada di barat maupun di timur. Karena kalau di peta dunia masa lalu itu, dunia itu hanya dibagi dua gitu, Bu Asri, barat dan timur. Nah, yang timur itu dikuasai oleh Imperium Persia dan yang barat itu dikuasai oleh Imperium Romawi gitu, yang mereka itu berusaha menguasai wilayah-wilayah di sekitarnya. Kemudian wilayah yang sudah ditaklukkan itu mengirim upeti ya ke pusat kekaisaran gitu ya. Dan mereka memasukkan budaya-budaya mereka ya, kalau kita lihat kan nanti patung-patung itu ya, patung-patung tidak berbusana dan seterusnya. Nah, itu gambaran sedikit ya yang bagi kita tergambar gimana moralnya gitu ya. Nah, perempuan itu sebagai budak dan barang yang tak bernilai, bukan tak ternilai tapi tak bernilai gitu ya. Bahkan di Yunani dulu itu kan ada kongres gitu ya, atau konferensi atau pertemuan lah untuk mendefinisikan apakah perempuan ini makhluk atau bukan gitu. Jadi perempuan yang udah jelas-jelas nyata bentuknya itu ya, orangnya ada, itu masih didiskusikan ini tuh makhluk atau bukan gitu ya, kalau kita baca seperti itu. Nah, ketika Islam datang, Islam membebaskan semua itu ya. Nah, berikutnya lagi Islam juga membebaskan dari peribadatan yang sesat ya. Karena tadinya manusia menyembah bukan kepada yang harusnya disembah yaitu Allah, ya otomatis peribadatannya juga jadi sesat gitu ya. Maka kita bisa temui itu manusia menyembah berhala, gunung gitu ya, laut gitu ya. Bahkan juga ada yang menyembah hewan gitu. Di Mesir itu Firaun dipuja, disembah sebagai Tuhan. Kemudian di Romawi para kaisarnya itu dia sebagai turunannya para dewa gitu ya. Jadi titahnya itu atau perintahnya itu dianggap perintah Tuhan yang nggak boleh dilawan gitu ya. Bahkan di tempat-tempat yang lain juga ada yang menyembah atau meminta pertolongan kepada, mohon maaf, misalnya Liang Farji ya. Kalau kita lihat peninggalan-peninggalan ajaran-ajaran dinamisme, animisme, kan ada lingga yang itu merepresentasikan alat kelamin perempuan dan laki-laki gitu ya. Jadi sampai sebegitunya gitu ya. Ada yang menyembah pohon, sakti dan seterusnya gitu ya. Nah, di masa itu perempuan juga dijadikan sebagai tumbal dan bahkan tak layak hidup. Ya, kalau kita lihat di film-film banyak ya, Bu Astri ya, sekte-sekte seperti itu menyembah mempersembahkan perempuan gitu ya sebagai tumbal dan seterusnya gitu. Jadi ketika Islam datang, maka peribadahan itu yang memang secara naluri manusia pasti punya, naluri menyembah sesuatu yang di luar dirinya itu, Islam hadir dengan mengarahkan penyembahan itu atau peribadatan itu hanya kepada yang menciptakan dirinya gitu ya, dengan aktivitas Islam itu ya sholat, kita puasa, ya zakat, itu kan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada yang menciptakan diri kita. Itu nyambung, gitu, tidak salah sasaran gitu ya. Nah itu, dia membebaskan apa lagi? Membebaskan dari perbudakan hawa nafsu. Maksudnya apa? Karena ketika Islam belum datang itu, tolak ukur atau standar menentukan ini benar, ini salah, ini terpuji, ini tercela, itu adalah hawa nafsu manusia. Ketika dia mendapatkan manfaat, maka dia akan katakan suatu perbuatan itu benar dan terpuji. Kalau dia mendapatkan ketidaknyamanan, gitu ya, dia akan anggap sesuatu itu sesuatu yang salah dan tercela, gitu ya. Itu jadi
tolak ukurnya itu hawa nafsunya manusia gitu. Nah, kita paham kalau hawa nafsu itu ya berubah-ubah ya. Ya tadi kalau dia senang dia bilang benar gitu ya. Kayak misalnya pakai kerudung lah ya. Kalau kemudian setelah dia pakai kerudung, pakai jilbab rapi, kemudian dia, ih cantik ya, bau surga ya, oh dia senang tuh ya, dia merasa dia benar gitu. Tapi begitu pas dia pakai kerudung, kayak emak-emak misalnya gitu ya, atau dia bilang ih kayak jadul gitu, nggak keren gitu, wah ini saya yang salah nih gitu ya. Atau misalnya mendapati hujatan dari orang lain misalnya gitu ya, langsung dianggap yang dihujat itu adalah yang salah gitu ya. Nah, sebagai contoh juga tuh di Persia ada ajaran Mazdak yang menganggap harta dan wanita itu sebagaimana air dan rumput. Jadi harta dan wanita itu sebagaimana air dan rumput. Jadi milik umum, boleh dimiliki siapa aja, gitu ya. Jadi perempuan itu kayak nggak punya apa ya, sosok yang diakui, dia tuh punya perasaan juga, punya keinginan gitu ya. Jadi boleh dimiliki oleh siapa saja gitu ya. Dan perempuan lagi-lagi menjadi objek seksual karena tadi hawa nafsu itu yang menjadi tuannya gitu ya. Hawa nafsu itu yang dijadikan standar baik dan buruk gitu ya. Kalau menurut dia, bahkan di cerita Nabi, saya kemarin ada kajian kitab Ukudul Jin gitu ya, itu dikisahkan di masa Nabi Daud gitu ya. Ternyata ada kebiasaan dan itu tidak menjadi pelanggaran ya pada masa Nabi Daud diutus gitu ya. Itu tidak menjadi pelanggaran. Meskipun kalau buat kita sehari ini tuh jadi oh gitu ya gitu ya. Tapi ya itulah, makanya kan syariat Nabi bukan syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu bukan syariatnya kita. Ya, jadi kita tidak bisa berstandar kepada syariat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, di masa Nabi Daud itu ternyata ketika ada seorang laki-laki nih melihat seorang perempuan sudah menjadi istrinya orang lain, tapi karena laki-laki ini suka, dia boleh tuh nyuruh si suami wanita tadi untuk menceraikan istrinya, yang kemudian setelah diceraikan istri perempuan tadi itu dimiliki oleh laki-laki yang nyuruh suaminya tadi menceraikan istrinya. Nah, dan itu legal. Gitu, di masa Nabi Daud ternyata seperti itu. Gitu ya. Jadi gambarnya seperti itu. Gitu ya. Nah, itu pada di masa Nabi Daud kita jangan kemudian jadi oh Nabi Daud salah, enggak gitu ya, itu karena udah terjadi gitu ya, dan syariatnya ya seperti itu ya sudah. Gitu ya. Nah sekarang yang kita jadi yang patokan itu adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, itu jadi ketika Islam datang, Islam membebaskan dari penghambaan kepada selain Allah, gitu ya. Kemudian Islam membebaskan dari kezaliman, dan Islam juga membebaskan dari perbudakan atau hawa nafsu, gitu ya. Nah itu makanya ini disimpulkan, masa dulu perempuan itu selalu menderita, gitu. Wanita menjadi objek seksual menurut Barat. Contohnya tadi tuh patung-patung orang Barat tuh selalu wanita nggak lengkap bajunya, gitu, kurang bahan, gitu ya. Terus model iklan itu selalu wanita yang identik seksi, dan itu bahkan sampai sekarang ya. Jadi kalau di judulnya masa dulu mungkin sampai sekarang ini masih, berarti Barat masih pakai standar zaman dulu. Kemudian Barat juga yang menentukan standar cantik itu apa? Seksi dan nggak tertutup gitu. Jadi bisa memuaskan hawa nafsu seksual mereka. Contohnya kalau hari ini kita lihat itu ya kayak mohon maaf misalnya yang kalau pameran otomotif itu ya Bu Astri ya, kita sering lihat gitu perempuan-perempuan yang di sana tuh ditampilkan dengan pakaian yang mini gitu ya, dengan gaya yang menggoda gitu ya. Kadang-kadang apa hubungannya mobil, motor gitu, dengan tampilan perempuannya kadang nggak nyambung Ustaz ya. Jadi ya makin kelihatan yang dijual sama yang ditampilkan. Jadi akhirnya makin ketara perempuan itu hanya sekedar faktor penarik gitu ya, bukan dia dihadirkan sebagai sosok yang bisa menjelaskan secara medis dan seterusnya. Atau kalau dulu kita lihat di showroom mobil, nah sekarang itu belum berapa lama itu kan ini ya yang menjajakan rokok itu ya. Di tempat-tempat makan itu biasanya begitu, dandannya full make up, pakaiannya rok mini ya, menjajakan rokok, ya Allah. Miris kita melihatnya gitu ya, dan
ya sedih gitu ya, apa yang bisa kita mau menasehati, biasanya galakan dia gitu ya. Padahal kita sayang gitu ya sama beliaunya gitu ya. Ya betul. Tapi justru ya lagi-lagi gitu ya, karena himpitan ekonomi bisa jadi gitu ya. Saya yakin dalam hati saudara-saudara kita itu nggak mau gitu ya, tapi karena tadi himpitan sistem gitu ya. Nah kemudian menurut di masyarakat Yunani itu wanita adalah budak gitu ya. Dan di Arab jahiliyah wanita itu ibarat barang yang tak bernilai gitu. Bahkan dia bisa diwariskan ya. Di Arab jahiliyah itu kan kalau seorang bapak meninggal, ada istrinya, nah istrinya itu bisa diwariskan ke anaknya gitu ya. Dan dia tidak mendapatkan hak waris. Bahkan kalau cerita yang populer itu kan ketika lahir bayi perempuan itu langsung dibunuh gitu ya. Nah, itu gambaran-gambaran dulu gitu ya, yang itu bukan peradaban Islam gitu ya. Itu masa-masa sebelum Islam datang. Meskipun kalau yang menurut Barat, nah hari ini masih kita saksikan. Berarti kita sebenarnya masih punya PR gitu ya, untuk menghapuskan gitu ya, bagaimana wanita itu menjadi objek seksual menurut Barat hari ini tuh masih gitu ya, masih dilakukan oleh peradaban Barat ketika melihat perempuan gitu. Bahkan ini kan kalau ceritanya itu bintang film Hollywood yang perempuan meskipun aktingnya lebih jago dari bintang yang laki-laki, bayarannya itu tetap lebih kecil ya. Itu kan menunjukkan gitu, berarti diskriminasi mereka hanya gara-gara dia perempuan gitu kan. Nah ini berarti sebenarnya masih PR gitu ya, untuk membebaskan bangsa Barat itu dari standar mereka yang tidak benar hanya karena nafsu gitu ya. Dan sekaligus untuk membebaskan perempuan gitu ya. Tapi sekarang kondisinya kebalik ya Bu Astri, justru perempuan-perempuan muslimah itu mencari kemerdekaannya ala-ala Barat ya, dengan ide-ide feminisme, kesetaraan gender dan seterusnya gitu ya. Padahal Islam nggak punya sejarah, Islam nggak punya sejarah merendahkan perempuan, Islam nggak punya sejarah menghinakan perempuan. Justru Islam punya sejarah meletakkan perempuan itu di tempat yang tinggi, di tempat yang mulia gitu ya. Bahkan ada ungkapan yang al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Meskipun itu bukan hadis ya. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi kan itu penghargaan kepada perempuan gitu ya. Bahkan banyak hadis Rasulullah gitu ya. Barang siapa yang memiliki anak perempuan 2 atau 3 gitu ya, nanti posisi orang tua yang memiliki anak perempuan ini akan dekat dengan Rasulullah gitu ya. Bahkan ada ulama juga yang menyampaikan gitu, mendidik satu anak perempuan itu dengan baik menjadi wanita solihah itu seperti mendidik sebuah generasi. Menurut luar biasa gitu ya. Nah Islam itu sejarah terhadap perempuan atau terhadap wanita itu begitu, memuliakan perempuan gitu. Tapi kenapa sekarang ya, mungkin karena kena kena racun gitu ya kali ya. Racun yang berbalut madu gitu ya. Berbalut madu. Berbalut madu. Justru mereka protes, kenapa perempuan harus ditutup-tutupin gitu ya. Kenapa perempuan tidak bebas mengekspresikan dirinya. Kenapa perempuan harus izin kepada suaminya. Kenapa perempuan nggak boleh gitu. Nah itu kan berarti dia masih gitu ya. Masih menjadikan hawa nafsunya sebagai standar hidupnya. Nah itu mungkin Bu Astri ya. Nah, dan Islam datang nih. Islam datang bagaimana? Ketika dulu perempuan menderita, nah sekarang Islam datang. Loh, ini saya salah ya. Nah dulu, mohon maaf ibu-ibu, agak nggak connect antara ininya dengan. Dulu, pasti tahan dulu ya. Ya. Nah, Islam datang. Nah, Islam datang, berarti tadi kita ada pengambaran ya Bu Astri, bahwa Islam itu nggak hanya perempuan yang dimerdekakan, gitu. Tapi manusia secara umum itu dimerdekakan oleh Islam gitu. Jadi mau perempuan mau laki-laki itu dimerdekakan oleh Islam. Dimerdekakan dari apa ya tadi itu? Membebaskan diri dari penghambaan kepada selain Allah gitu ya. Makanya ketika Islam datang sebagai risalah yang mulia, maka Islam akan membebaskan dan memerdekakan umat manusia. Nah, ini ungkapan dari Ribi'i bin Amir At-Tamimi ya, radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, yang ketika beliau menemui Rustum ya, panglima perang Persia ya, dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir menceritakan ini gitu. Jadi ketika dia menghadap Rustum, panglima Persia itu, dia mengatakan, Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang dia kehendaki dari penghambaan kepada sesama hamba,
menuju penghambaan hanya kepada Allah. Dari kesempitan dunia menuju keluasannya, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Nah itu berarti beliau gitu ya, Ribai ini ketika bicara di hadapan Rustum, panglima perang Persia gitu ya, yang kekuasaannya banyak itu gitu ya. Nah, beliau mampu menyampaikan gitu dengan percaya diri, dengan kebanggaan bahwa Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Allah kehendaki dari penghambaan kepada sesama hamba menuju penghambaan hanya kepada Allah. Nah, itulah esensi kemerdekaan sebenarnya bahasanya. Ketika penghambaan, namanya hamba itu kan orang yang nurut ya, disuruh A ya A, disuruh B ya B. Namanya hamba kan begitu ya bos ya. Hamba kan kata lain dari budak ya. Ya betul. Jadi keinginan dia itu selalu mengikuti maunya tuannya. Nah kan seolah-olah itu rendah ya. Tapi ketika kita tuh menghamba kepada Allah, nah Allah tuh siapa gitu. Kan kita bisa beda deh. Kayak hari ini nih, pembantu presiden sama pembantu rumah tangga. Dua-duanya pembantu kan. Tapi kan ya, betul. Kalau dibilang pembantu, kerenan yang satu sudah. Bener, kerenan yang satu. Dibilang pembantu presiden pasti lebih keren daripada yang pembantu tangga misalnya. Mohon maaf, bukannya merendahkan gitu ya yang berprofesi sebagai AR. Enggak, ini kita hanya melihat pandangan. Nah, kalau kita menjadi pandangan orang. Nah, sekarang kalau kita hambanya Allah, keren nggak? Kalau saya keren gitu. Kenapa? Ya, yang jadi tuannya kita tuh Allah. Yang jadi tuannya kita tuh yang menciptakan manusia, alam semesta, dan kehidupan. Kita tuh hambanya yang gitu ya, yang menciptakan kita sempurna seperti ini. Kita tuh hambanya yang gitu ya, menyiapkan buat kita nanti tuh buat hamba yang soleh dan bertakwa itu surga dengan segala kenikmatannya gitu. Yang menciptakan kita tuh hambanya gitu ya, yang memberi segala nikmat tanpa kita minta gitu. Jadi kan keren banget gitu ya. Jadi kalaupun dikatakan di sini kita menjadi hamba, itu hambanya siapa? Hambanya Allah. Nah, ketika jadi hamba Allah ajalah, maka seorang itu menjadi orang yang merdeka. Dia nggak khawatir dengan ancaman orang, gitu kan? Dia nggak sedih dengan celaan misalnya. Ya kayak hari ini kita pakai kerudung atau anak-anak kita tuh kita biasanya pakai kerudung. Terus ada temennya yang nyela gitu ya. Dia nggak jadi baperan anak-anak kita tuh, karena kita berikan kekuatan keyakinan bahwa ini yang diminta oleh Allah kepadamu, gitu ya, kepada perempuan muslim gitu. Jadi justru ketika dia dicela temennya, lu kayak mama lu misalnya gitu ya bos ya, dia kan bisa justru mendakwahkan dan mengajak temennya untuk sama-sama pakai kerudung misalnya, bukan kemudian lari ibu aku dia, nggak begitu gitu. Justru dia bangga gitu. Baper. Nggak baperan anak kita tuh gitu. Masih begitu gitu enggak. Ih lu nggak pacaran ya? Gitu kan kalau norak kuno gitu ya, nggak pacaran gitu ya. Kalau dia paham nggak pacaran itu karena memang itu dilarang, karena memang Allah nggak suka, justru dia akan percaya diri, justru dia akan mampu justru menjelaskan kepada teman-teman. Nah itulah hakikat kemerdekaan gitu ya, kita sebagai seorang hamba. Demikian juga dengan kita menjadi seorang perempuan gitu. Ketika misalnya dia sekolahnya bertinggi gitu ya, tapi kemudian mengabdikan dirinya hanya untuk suami dan anak-anaknya dan keluarga besarnya, kemudian dibilangin ngapain lu sekolah capek-capek gitu ya, tinggi-tinggi nggak kerja dan seterusnya. Nah, dia kan bisa menyampaikan justru nggak jadi baper ya. Saya sering bilang ya kalau di kajian kita tuh ibu-ibu ya, nanti kalau ngisi formulir habis ngisi nama kemudian ngisi pekerjaan terus nulisnya mengurus rumah tangga ditulisnya kecil-kecil jangan ya. Kan saya sering bilang begitu ya. Tulis besar gitu. Tulis besar dengan rasa bangga gitu, karena itu yang diminta oleh Allah buat perempuan. Ummu warahmatul bait itu adalah kewajiban utama dan pertamanya seorang perempuan gitu. Jadi ketika dia paham itu, dia pasti akan bangga gitu, mengurus rumah tangga. Kalau kita baca buku tentang kewajiban perempuan gitu ya Bos Ria, ketika dia menyusui anaknya, setiap tegukannya itu mendapatkan satu kebaikan. Kemudian begadangnya seorang ibu ketika menjaga bayinya itu identik dengan pahala membebaskan 70 budak kalau misalnya. Dan ketika membebaskan itu tidak ada unsur riya gitu. Jadi ikhlas karena Allah, berarti kan pahalanya gede banget tuh. Nah ketika pahalanya gede begitu, itu setara dengan ketika seorang ibu itu berjaga satu malam
untuk anaknya misalnya sedang sakit atau sedang butuh dirinya, itu kan ya Allah gitu ya, besarnya pahala itu kan menunjukkan betapa besar yang dia lakukan itu, ya nggak hanya untuk dirinya, nggak hanya untuk anaknya, ya untuk generasi gitu ya, untuk keberlangsungan agama ini gitu, Masya Allah. Bukankah para ulama itu lahir dari para ibu, ya kan? Bukankah mereka lahir dari asuhannya para ibu, gitu kan? Nah, berarti kan menjaga perempuan tetap pada fitrahnya, dia hanya menghamba kepada Allah saja, bukan menjadi hamba materi atau hamba suaminya atau hamba orang lain gitu ya. Nah itu dia akan mendapatkan pahala yang besar. Itu mudah-mudahan mulai kebayang gitu ya Bu. Ketika Islam datang tidak hanya memerdekakan perempuan dengan segenap aturannya, tapi juga membebaskan manusia dan umat manusia secara keseluruhan gitu ya. Jadi kita gencar dakwah, gencar menyampaikan Islam itu supaya yuk kita tuh menghamba hanya ke Allah aja, ya. Jangan ke karir, jangan ke duit, jangan ke kedudukan, gitu ya. Jangan karena pujian dunia, gitu ya. Betul-betul itu menghamba hanya kepada Allah saja. Gitu. Nah, ketika Islam datang, manusia juga dibebaskan. Tadi sudah disinggung sebenarnya, membebaskan dari penghambaan pada aturan yang bersumber dari hawa nafsu manusia. Kalau kita nih menyandarkan kepada hawa nafsu kita untuk diri kita sendiri, misalnya Bu Astri, misalnya aku lebih suka sate misalnya daripada tempe goreng misalnya, ya itu masih efeknya ke diri kita sendiri ya. Tapi kalau misalnya kita udah gini, saya wajibkan kalau kita di rumah tangga misalnya, saya wajibkan seluruh yang tinggal di rumah saya makan daging terus, nggak boleh makan sayur misalnya. Nah itu kan kalau yang punya kolesterol tinggi dia akan bermasalah kan, gitu ya. Iya betul. Nah, jadi selain membebaskan manusia dari hawa nafsu terhadap dirinya sendiri, Islam juga membebaskan dari penghambaan terhadap aturan yang bersumber dari hawa nafsu manusia. Karena kalau manusia ngatur orang lain pakai hawa nafsunya dia, nah itu bisa berbahaya. Ya contoh kecil tadi itu, saya wajibkan yang tinggal di rumah ini makan daging terus, nggak boleh makan sayur misalnya dan buah. Nah, punya kolesterol itu menderita dia tinggal di sini, pasti akan berontak, kasihan. Jadi ketika Islam datang itu juga membebaskan dari penghambaan terhadap aturan yang bersumber dari hawa nafsu manusia. Ya, jadi di masa jahiliyah itu aturan biasa dibuat oleh raja dan rahib, gitu ya. Jadi kalau di istilahnya itu teokrasi ya, sistem pemerintahnya teokrasi atau sistem yang menyandarkan gitu, aturan-aturan itu dibuat oleh para raja dan rahib. Rahib itu kayak pendeta, pokoknya pemuka agama gitu ya. Nah mereka menentukan haram, gitu ya. Yang kadang-kadang aturannya itu menyengsarakan kehidupan manusia yang lainnya, bukan untuk dirinya dan keluarganya, tapi untuk yang lainnya. Ya kayak membunuh bayi perempuan, melacurkan para budak wanita, praktek riba dan seterusnya. Itu kan contoh-contoh peraturan buat orang lain, bukan untuk dirinya dan keluarganya dan kelompoknya. Nah itu diabadikan di surah At-Taubah ayat 31 tuh, kata Allah kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Ya. Jadi mereka itu menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib atau pendeta mereka itu sebagai Tuhan arbaba yang disembah. Min dunillah, selain Allah. Wal masihu ibnu Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih putranya Maryam. Padahal mereka itu hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Subhanahu amma yusyrikun. Dan Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini kan ayat Al-Quran gitu ya, yang menyampaikan bahwa di luar Islam gitu ya, ada orang-orang atau pihak-pihak yang menjadikan orang-orang pintar mereka, orang-orang pandai mereka, kemudian rahib-rahib mereka atau pendeta-pendeta atau agamawan mereka itu sebagai Tuhan. Nah ini kan kisahnya terkait dengan sahabat Rasul Adi bin Hatim ya, ketika beliau datang ke Madinah ketika mendengar Rasulullah Muhammad diutus menjadi Rasul gitu ya. Nah
ketika dia datang pakai kalung salib gitu ya, kalung salib. Nah Rasulullah menyampaikan ayat ini. Terus kemudian Adi bilang, karena dia sudah tertarik ingin masuk Islam ya, jadi dia ingin menyampaikan bahwa enggak kok, kita nggak menyembah pendeta kita nggak nyembah orang-orang alim kita, kata Adi bin Hatim. Tapi kata Rasulullah, bukankah ketika mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kalian mengikuti? Kata Adi bin Hatim, iya. Nah itulah bentuk penghambaan kalian kepada orang-orang alim dan pendeta-pendeta mereka. Jadi bukan maknanya kemudian orang alimnya berdiri ya di depan kita, terus kemudian kita bersujud menyembah mereka, bukan begitu bentuknya. Tapi ketika mereka bilang hukumnya A, rakyatnya ikut A. Mereka bilang hukumnya B, rakyatnya ikut B. Nah itu yang dimaksud oleh Rasulullah, kalian itu menjadikan mereka, orang yang bikin hukum itu, sebagai Tuhan-Tuhan mereka, gitu ya. Nah itu, jadi ketika Islam datang, maka manusia sekaligus juga dibebaskan dari penghambaan terhadap aturan yang sumbernya itu dari hawa nafsu manusia, gitu. Iya. Nah itu kan kadang-kadang kita suka, emang lu tahu apa, kan kalau gitu ya Bos, kalau manusia nih bikin aturan, Iya betul saja. terus aturan itu nggak enak buat kita, kan kita bisa balikin, coba kalau itu buat lu enak apa enggak misalnya gitu ya. Kayak ini saya yang sederhana nih Bu Astri, baru kemarin tuh baru bayar juga tuh pajak bumi dan bangunan, ini misalnya ya Bu Astri, sekaligus kritik kita atau kita membuka wawasan kita semua lah gitu ya. Kan kalau kita runut ya, tanah kita sendiri ya, yang ngurusin kita sendiri, kemudian dipungut gitu ya. Ya kalau itu dalilnya apa gitu ya, kecuali memang untuk mengisi kasnya negara. Ya oke lah kalau untuk mengisi kas negara, taruhlah gitu. Tapi apa ya tiap tahun kita ditarikin gitu ya. Misalnya harusnya pas lagi negara kosong banget misalnya gitu ya, negara kosong banget misalnya, mungkin tuh ya bisa tuh rakyatnya ditarikin gitu ya, tapi juga bukan bentuk pajak terhadap tanahnya gitu ya. Nah itu ditarikin bantuan misalnya dari rakyatnya, mungkin kita mau gitu. Nah kalau yang pejabat-pejabat itu kan kebanyakan PBB-nya bisa jadi dibayarin kali ya, walau alam gitu ya, karena dulu punya teman bapaknya itu anggota DPR, terus dia cerita itu bayar telepon dibayarin, bayar listrik dibayarin, bahkan piknik ya, waktu itu Dufan baru-baru buka, itu dapat jatah itu buat piknik ke Dufan, itu dapat tiket gratisnya, karena waktu itu kan Dufan baru-baru buka ya, baru-baru eager lah, orang tuh semangat gitu, heboh lah dengan si Dufan. Nah itu dia dapat jatah itu, dan banyak jatahnya gitu. Nah itu untuk rekreasi aja dapat jatahnya. Apalagi untuk yang penting-penting lainnya. Nah, kan kita aturannya enak ya, kamu sih nggak bayar langsung misalnya ya pajaknya itu, karena ditanggung oleh negara, karena dia pejabat negara. Nanti dibalikin lagi, ya makanya kamu jadi pejabat aja biar kayak kami di juga nggak selesai urusannya ini kan ya pasti ya. Contoh, gitu. Semua jadi pejabat, rakyatnya siapa ya Ustazah? Siapa ya jadinya? Karena hari ini kan semua berlomba-lomba pengen menjadi pejabat, karena memang bisa jadi banyak ininya ya, banyak apa istilahnya itu ya, banyak fasilitasnya lah ya, yang buat masyarakat biasa itu ya banting tulang gitu ya, untuk bisa membayar PBB-nya misalnya, membayar BPJS-nya misalnya, atau yang hari ini karena kita lagi lockdown, bagaimana menyiapkan dana buat belajar anak-anak yang daring itu ya. Alhamdulillah sih katanya akan ada bantuan ya. Mudah-mudahan sih beneran gitu ya, sampai ke ibu-ibu yang membutuhkan, keluarga-keluarga yang membutuhkan gitu ya, jadi bisa menolong gitu ya. Nah itu, jadi aturan ketika dia bersumber dari hawa nafsu manusia dan kemudian diberlakukan lagi kepada manusia yang lain, itu potensi konfliknya bisa jadi banyak gitu ya. Masing-masing akan bisa punya klaim masing-masing. Kamu sih enak bagian bikin hukumnya, lah kita yang kena peraturannya ya nyesek juga gitu. Nanti dibalikin lagi sama dah. Kita kan di sini mewakili kalian untuk membuat aturan. Ya itu nggak kelar-kelar gitu ya masalahnya gitu. Jadi, terus kapan kita ngurusin hidup gitu ya, untuk bahas aturan aja nggak kelar-kelar gitu. Kan gitu, aturan udah jadi, berapa tahun berikutnya ganti lagi gitu kan. Aduh. Padahal waktu sidang itu kan bayarannya lumayan sih, ngabisin dananya maksudnya.
Nah, itu Islam datang. Nah, sekarang zaman now. Nah, hari ini kita gimana gitu ya di alam demokrasi ini, ketika yang berhak membuat hukum atau undang-undang itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Yang mereka bisa membuat aturan, sekalipun bisa jadi gitu ya, kadang aturan itu menyusahkan rakyat yang sudah memilih mereka. Dan yang gini ini sudah banyak gitu ya undang-undang yang kalau kaitannya dengan perempuan, misalnya dari undang-undang pornografi, yang dulu heboh itu ya, kemudian undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, terus yang sekarang masih dalam pembahasan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ya, kayaknya saya lupa. Nah, tapi dalam faktanya nasib perempuan itu belum berubah secara signifikan gitu ya. Jadi ya rame di undang-undangnya, tapi di tataran realnya atau praktiknya ya masih banyak perempuan. Ini saya ambilkan ini buat catatan dari catatan akhir tahunnya Komnas Perempuan tahun 2020 gitu ya. Nah itu saya belum baca semua memang, cuma ini ringkasannya. Dan ada temuan khusus gitu, ada 4 temuan khususnya. Ini tahun 2020 ya, berarti catatan akhir tahun, berarti yang setahun ke belakang berarti kan. Nah undang-undang itu kan udah lama tuh, pornografi, PKDRT gitu ya. Nah ternyata dalam kurun waktu 12 tahun, berarti dari tahun 2008, kekerasan terhadap perempuan itu justru meningkat 792% atau hampir 800% atau 8 kali lipat gitu. Berarti meningkat kekerasan terhadap perempuan itu meningkatnya 8 kali lipat gitu. Dan itu yang dilaporkan kan, makanya dibilang fenomena gunung es gitu. Jadi kondisi perempuan hari ini ya masih tidak aman gitu. Kemudian juga kekerasan terhadap anak perempuan itu melonjak, kenaikannya dari tahun sebelumnya itu 65%. Dan kasusnya itu kalau dari sisi angka 2.300-an kasus. Hari yang tahun sebelumnya itu cuma 1.400, jadi naik 65%. Dan yang paling banyak itu adalah kasus incest. Incest itu yang hubungan seksual masih pada hubungan darah ya, misalnya ayah memperkosa anaknya, kakak memperkosa adiknya, dan seterusnya. Ditambah dengan kasus kekerasan seksual sebanyak 570 kasus, 71 kasus. Kemudian kalau dari pengaduan langsung ke Komnas Perempuan itu juga ada kenaikan yang cukup signifikan terkait kasus cybercrime. 280 kasus. Tahun 2018 itu 97, cuma berarti naiknya itu 3 kali lipat, yang 300%. Dan kebanyakan kasus cyber itu ancaman, intimidasi, penyebaran foto dan video porno korban. Gitu. Jadi nambah lagi gitu ya kejahatannya itu secara cyber, secara internet lah kalau bahasa sederhana kita gitu ya. Nah itu naik 3 kali lipat dari tahun 2018. Jadi dalam setahun tuh naik 3 kali lipat. Alhamdulillah gitu ya. Dan kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas itu juga naik 47%. Dan korban terbanyak itu adalah perempuan dengan disabilitas intelektual, mungkin yang kayak sindrom Down dan seterusnya gitu ya. Nah ini fakta yang nggak bisa dibantah gitu ya. Berarti adanya peraturan tersebut ternyata tidak menjamin gitu ya terselesaikannya problematika perempuan, terutama dari sisi kekerasan ya terhadap perempuan. Itu ya padahal kan isu-isu tentang gender, feminisme, meskipun kita tidak menutup mata Bu Astri ya, bahwa perempuan hari ini bisa sekolah tinggi, bisa bekerja, bisa mengekspresikan dirinya, memberi manfaat kepada masyarakat lainnya. Cuma kalau dihitung persentase, lebih banyak perempuan yang mengalami kondisi-kondisi tidak nyaman ini gitu ya. Kalaupun dia bekerja, apakah dia nyaman ketika dia meninggalkan anaknya? Apakah dia yakin bahwa orang yang menjaga anaknya itu akan amanah? Karena kan juga tidak tenang gitu ya, dia menjalani pekerjaannya gitu ya. Belum lagi ya kasus-kasus kayak will, pil, yang kayak gitu kan juga mengganggu gitu ya kondisi perempuan gitu kan. Nah itu, jadi ya masih dalam kondisi yang menyedihkan gitu ya kondisi perempuan hari ini gitu, secara angka agregat banyak gitu ya. Persen to persen mungkin banyak yang dia bisa mengekspresikan dirinya tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Tapi kalau kita lihat secara umumnya itu masih menyedihkan gitu ya. Meskipun kalau menurut Kementerian Perempuan gitu ya, angka melek huruf perempuan di Indonesia itu relatif paling tinggi gitu ya di Asia Tenggara, itu sekitar 90%-an lebih. Maksudnya melek huruf, maksudnya bisa baca dan seterusnya. Tapi kan tidak otomatis ya, ketika mereka bisa baca, kemudian bisa punya pengetahuan yang cukup gitu ya untuk memerdekakan dirinya gitu ya,
dari penghambaan selain kepada Allah itu kan belum tentu gitu. Karena betapa banyak yang pintar-pintar itu justru mencari solusi di luar Islam gitu ya, yang justru tidak memberikan solusi tapi nambah masalah buat perempuan gitu ya. Nah itu Bu Astri, jadi hari ini kita masih dalam kondisi seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu kali Bu Astri? Atau kita lanjut lagi? Ya ternyata tadi gambaran dari Ustazah tadi ya, Ustazah tadi kan mungkin banyak yang juga belum tahu ya kalau muslimah nih, para perempuan ini gitu, bahwa memang ternyata mungkin merasa atau melihat diri dan lingkungan nih adem-ayem aja gitu ya. Ternyata ketika tadi sudah Ustazah sampaikan memang fakta-fakta yang terjadi ya selama ini ya baru tergambar gitu kan Ustazah ya, ternyata pada saat ini ya tidak dalam kondisi yang merdeka gitu ya, dalam kondisi yang aman. Wanita itu tadi ternyata banyak kasus tadi juga yang terjadi gitu, apalagi ternyata juga tadi yang tentang apa incest ya. Nah itu juga ternyata kan orang terdekat yang harusnya sebagai pelindung gitu ya, Iya, betul. ternyata yang melakukan hal tersebut begitu. Iya, nah itu kan Iya, gambaran ketidakmerdekaan dirinya gitu ya. Jadi tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh hawa nafsu gitu ya. Ditambah lingkungan kan ya, lingkungan besar kita yang akses terhadap pornografi itu sangat mudah gitu ya. Ditambah tidak ada pembinaan gitu ya dari sistem bagaimana orang ini bisa tetap dalam kesolehan gitu ya. Karena ya sistem ini yang menarik-narik kita untuk kemudian membebaskan hawa nafsu kita gitu ya. Jadi suka-suka maunya kita gitu. Tidak kemudian menarik diri bagaimana tetap pada posisi dia sebagai makhluknya Allah, sebagai hambanya Allah. Yang Allah itu ketika nyiptain manusia kan nggak dibiarin gitu ya Bu Astri ya. Dilepas itu kan enggak. Ya ada, terserah kamu deh. Udah saya ciptain kan. Sekarang kamu di dunia terserah kamu kan enggak. Allah kita kan enggak zolim seperti itu gitu ya. Allah kita tuh sayang betul kepada kita. Makanya ketika setelah menciptakan manusia, Allah berikan panduan jalan hidup gitu ya, roadmap gitu ya, kalau dibilang itu panduan biar dia tidak tersesat oleh hawa nafsunya ataupun lingkungan sekitarnya dengan ada Al-Quran, As-Sunnah gitu ya. Nah yang hilang di kita hari ini kan itu tadi ya Bu Astri ya. Tarikan sistem untuk kita menjadi orang-orang yang soleh. Tarikan sistem untuk memposisikan diri kita itu hambanya Allah. Tapi justru kita diajak ya, mempertanyakan apa yang sudah Allah tetapkan buat kita. Kita diajak untuk mengkritisi gitu ya, apa yang sudah Allah tetapkan buat kita. Gitu kan? Itu yang kenapa bisa begitu ya? Karena memang ada kalau bahasa ustaznya saya ada setan besarnya gitu ya. Ada setan besar yaitu ideologi sekuler kapitalis itu yang diemban oleh negara adidaya hari ini gitu ya. Dia menebar kebebasan hak asasi manusia dan seterusnya gitu ya, dan kita orang Islam yang kurang piknik ya itu terbawa arus itu dan gak ada yang melindunginya gitu ya, kita ibarat berjuang sendiri gitu ya. Jadi itu gambaran keprihatinan kita buat saya. Makanya pembahasan kita hari ini perempuan merdeka dengan Islam itu bisa paling tidak meyakinkan gitu ya para perempuan nih kalau mau merdeka yang sebenarnya itu ya udah ikut aturannya Allah. Nah ini di slide saya nih saya sampaikan di sini. Bagi wanita khususnya Islam datang itu untuk memuliakan mereka, menaruh wanita pada posisi fitrahnya, tidak mengekang wanita di satu sisi sebagai masa lalu tuh yang dia cuma kayak benda, kayak barang bisa dipindah-pindahin, bisa diwarisin. Kalau nggak suka dimatiin aja, dibuang dan seterusnya itu enggak. Tapi juga tidak membebaskan tanpa batas seperti peradaban yang dibangun di Barat gitu. Jadi perempuan terserah bebas mau ngapain aja. Nah, teringat ini tuh apa pas lagi buka-buka YouTube gitu, berarti ketemu tuh yang YouTube-nya siapa tuh? Pokoknya salah satu artis gitu yang dulu dia tuh tampilannya cowok banget gitu ya. Jadi dia sampai suntik hormon, terus akhirnya tumbuh tuh bulu-bulunya. Terus tampilan dia pakai celana panjang, pakai kaos panjang. Pekerjaan yang diambil itu juga pekerjaan cowok gitu. Ngebengkel, terus ngangkat galon, pokoknya yang pekerjaan cowok. Nah sekarang begitu dia tersadarkan ya, dia kembali kepada fitrahnya ketika mengingat zaman dulunya dia begitu, dia iya sih sebenarnya berat katanya gitu. Ya karena itu kan melawan fitrahnya ya.
berat sih kata dia gitu ngejalaninnya gitu ya. Apalagi dia harus pakai pakaian yang ngepres di dadanya kan supaya nggak kelihatan menonjol gitu kan, dia terus ngepres gitu, terus tampilannya cowok banget, putih hormon dan seterusnya. Nah, itu dia sendiri merasakan gitu, dia berat sih gitu ya. Cuma karena udah telanjur kata dia gitu, berarti kan hawa nafsu standar gitu, jadi dia meneruskan saja meskipun nggak nyaman, tapi karena dia sudah declare saya laki-laki meskipun hakikatnya perempuan, ya dia jalanin yang berat-berat itu melanggar fitrahnya sendiri gitu ya. Nah begitu sekarang dia kembali kepada fitrah perempuannya, baru dia merasa terbebaskan gitu ya, baru dia merasa menemukan jati dirinya. Lah iya emang kamu sebenarnya perempuan gitu kan. Nah itu contoh gitu ya. Jadi ketika kita nurut pada fitrahnya kita sebagai perempuan, yang fitrah itu diciptakan oleh Allah, maka di titik itulah perempuan merasakan kebebasan atau kemerdekaan dirinya gitu ya. Jadi nggak kita gambaran Islam mengatur perempuan tuh nggak seperti yang kolot gitu ya, tapi juga nggak liar seperti yang di Barat, terserah dia, enggak, tapi punya relnya, punya rambu-rambunya, punya tuntunannya gitu ya. Jadi dia perempuan-perempuan ya kalau kita baca-bacanya seperti gambarannya Bunda Aisyah gitu ya, yang beliau tuh bisa menuntut ilmu langsung kepada Rasulullah, kemudian menyampaikan kepada para sahabat, atau dirujukan para sahabat gitu ya, seperti itu. Kemudian juga Hafsah gitu ya, istri Rasulullah yang gemar berderma gitu ya, dengan memintal tikar atau apa gitu, jadi membuat kerajinan, kemudian dia jual, kemudian dia dermakan itu. Atau seperti Bunda Khadijah gitu ya, yang ketika beliau sebelumnya pedagang luar biasa, begitu beliau menikah menjadi istri Rasul, beliau menjadi backup utama dakwahnya Rasulullah gitu. Dia tidak merasa terbebani itu gitu. Dan banyak lagi contoh-contoh. Atau kalau terkini itu yang kemarin di Facebooknya Bu Uti itu ya, Bu Astri mungkin juga membaca itu ya, yang penemu alat tes COVID tercepat ya, hanya 5 menit itu bisa ketahuan hasilnya. Itu dari dokter dari Jepang, dari Cina ya, dan dia Muslim, mu'alaf gitu ya. Jadi dengan kepandaiannya itu justru mengantarkan dia kepada penghambaan hanya kepada Allah saja, dan dia menemukan alat deteksi ya virus COVID hanya dalam waktu 5 menit itu ketahuan hasilnya gitu ya. Nah itu hari ini itu banyak gitu ya perempuan-perempuan Muslim yang luar biasa gitu. Atau yang tadi tuh di awal kita tuh ada diputar video perempuan hebat dalam peradaban Islam. Itu juga contoh-contoh gitu ya, betapa ketika Islam itu diterapkan, perempuan merdeka dengan Islam, akhirnya dia bisa mengekspresikan dirinya tetap dalam rambu-rambu syariat gitu ya, tidak melanggar maunya Allah dan Rasulnya gitu ya. Jadi ketika Islam datang, itu membebaskan wanita dari belenggu duniawi, membebaskan wanita dari penyembahan terhadap sesama manusia, perendahan dan pelecehan sesama manusia, menuju penyembahan sejati pada Allah, yaitu apa? Ketaatan. Nah itu, ketika dia taat kepada Allah, di titik itu dialah menjadi orang atau perempuan yang merdeka, gitu ya. Merdeka, gitu ya, Putri ya. Dia merdeka, gitu. Allah Akbar, gitu ya. Jadi takbir kita itu, Allah Akbar. Jadi takbir kita itu sebenarnya deklarasi kemerdekaan kita gitu ya, karena hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang berhak mengatur kita, hanya Allah yang berhak nyuruh kita A, melarang kita B, itu hanya Allah. Dan takbir kita itu adalah declare kemerdekaan kita gitu ya. Nah, contoh-contohnya di Bu Astri ya, Islam melarang khawat berdua-duaan, itu bukan mau mengekang perempuan, tapi justru menjaga perempuan agar kehormatannya terjaga. Kemudian mendorongnya untuk mendidik dirinya itu ya, sebagai persiapan mendidik generasi penerus gitu ya. Jadi perempuan-perempuan hari ini jangan sibuk lah belajar bahasa Korea ya, karena sekarang kan lagi demam K-pop misalnya gitu ya. Booming gitu ya. Justru dia belajar bahasa Arab gitu, karena dengan bahasa Arab nanti dia bisa mudah mengakses Al-Qur'an, As-Sunnah atau kitab-kitab turas warisan para ulama sebelumnya. Dan itu nanti diajarkan ke anak-anaknya gitu ya. Kemudian dia juga menjaga kemuliaannya dengan menutup auratnya. Nah itu justru kemuliaan dia itu dengan menutup auratnya. Nah kan waktu kita pandemi ini kan jadi gitu ya, ternyata benar ya ajarannya Allah tuh harus physical distancing gitu ya, nggak boleh cipika-cipiki yang bukan mahram misalnya gitu ya. Atau bahkan yang cadar itu kan juga tuh kan dulu ngelarang-larang cadar, sekarang semua pada nutup wajahnya dengan masker semua gitu. Harus cuci tangan. Uduknya umat Islam itu kan bagian dari higienitas dirinya gitu ya. Ternyata hikmahnya itu atau
manfaatnya itu menghilangkan virus-virus yang ada di badan kita gitu ya. Nah itu kan terbukti gitu ya. Nah apakah kita nunggu dulu ada COVID gitu ya baru ngerti tentang physical distancing, baru ngerti perempuan itu harus banyak di rumah nemenin anak-anaknya belajar nih. Hari ini nih emak-emak yang mungkin banyak stres, Masya Allah. Ibu jangan stres ya, tapi tetap semangat, pahalanya banyak di sana gitu, Masya Allah. Meskipun saya yakin nggak gampang gitu ya Bu Asri ya. Ya Allah, nggak gampang, tapi ya itu makin sulit kita melakukan sesuatu, pahalanya itu juga makin besar ibu-ibu ya. Jadi tenang aja, nanti kita dapat bonusnya itu nanti di yaumil akhir gitu ya. Nah itu jadi hukum-hukum Islam yang kalau hari ini dicap mengekang perempuan, ya kita boleh saja ibu-ibu ya, kita santai aja. Karena dia masih jadi hamba hawa nafsu yang ngomong begitu, gitu ya. Kalau kita udah jadi hambanya Allah, jadi nggak usah grogi, nggak usah nggak pede, gitu ya. Jadi yakin aja, gitu ya. Terserah kamu mau bilang apa, saya mah mau jadi hambanya Allah aja, dah, gitu Bu. Itu merdekanya kita, gitu ya. Nah, Islam juga memberikan ruang sangat besar dalam koridor syariat untuk mengekspresikan dirinya, bekerja sama dengan para lelaki dalam menaati Allah dan Rasulnya, ya kayak aktivitas dakwah gitu ya, aktivitas kesehatan, pendidikan, itu perempuan boleh, berdagang itu perempuan boleh, ya, tapi tetap dengan rambu-rambu yang menjaga kemuliaan perempuan dan sebagai perempuan gitu maksudnya. Jadi bahu-membahu bersama laki-laki. Jadi laki-laki itu bukan musuh gitu. Kalau orang-orang feminis gender itu memposisikan laki-laki itu sebagai rival ya, sebagai apa? Ya rival, saingan gitu. Tapi kalau dalam Islam itu mitra ta'awun, saling tolong menolong dalam kehidupan ini gitu. Ya kan Bu, kalau kita nggak ada tukang beca, bapak-bapak yang di tukang beca, bapak-bapak jadi tukang angkot, ya repot juga kita ya Bu ya. Masa kita yang harus jadi tukang beca sendiri juga gitu ya, atau kita jadi supir juga gitu ya, atau ngangkat galon lah Bu misalnya gitu ya, masa kita juga ngangkat galon. Itu jadi saling ta'awunnya gitu ya. Terus kita juga bisa punya keturunan, masa dari diri kita sendiri gitu ya. Nah itu mungkin ya kalau di barat itu jadi apa tuh Bu sih yang teknologi cloning ya, itu kan kok teknologi cloning, ya, cloning. Dalam bayangan mereka di barat itu perempuan nggak perlu nikah bisa punya anak gitu ya, jadi cuma nyuplik dari sel kulitnya nanti bisa jadi punya anak taruh di rahim, tapi itu kan bayangannya mereka dan itu belum pernah terjadi, ya nggak mungkin lah gitu ya, itu melanggar fitrahnya Allah gitu ya. Jadi laki-laki dan perempuan Allah ciptakan masing-masing dengan fitrahnya masing-masing demi gitu ya, demi mereka berdua saling bisa bertawun, akhirnya kemanfaatan itu atau kebaikan itu ada warnanya di dunia ini gitu ya. Nah tidak seperti dalam sistem kapitalis yang justru wanita itu dieksploitasi, dikeluarkan dari fitrahnya ya, di ojo-ojoin untuk keluar rumah gitu ya, nggak usah jadi ibu, jangan mau jadi istri, udah jadi wanita independen aja. Kamu bisa pergi kemana aja tanpa harus izin suami, tanpa harus mikirin anak-anak kamu bisa bebas mengekspresikan dirimu. Nah itu diinginkan Islam, yang justru akhirnya ajakan-ajakan seperti itu berdampak munculnya banyak masalah sosial gitu ya. Yang sudah kita lihat tadi lah kasus-kasusnya di Bosnia, dan Islam itu justru menyelesaikan semuanya gitu ya. Nah jadi dari awal sampai sekarang ini mudah-mudahan kita makin tergambar gitu ya bahwa Islam itulah yang memerdekakan diri kita. Perempuan itu hanya bisa merdeka dengan Islam, dengan segenap aturannya, dan kita taat pada aturannya, gitu ya. Nah, ketika penghambaan itu hanya kepada Allah, maka perempuan akan merdeka. Merdeka dari kezaliman, merdeka dari keburukan ideologi dan ajaran selain Islam. Nah, nanti secara masyarakat, seperti di surah Al-A'raf ini Allah sampaikan gitu ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ardh. Sekiranya seandainya penduduk suatu negeri itu mereka beriman, mereka bertakwa, la fatahna, ya kami tolak. Ini huruf taukid nih Bu, huruf yang meyakinkan, huruf yang menegaskan bahwa Allah itu pasti gitu ya akan membukakan alaihim bagi mereka apa? Barokah dari langit dan dari bumi. Siapa yang nggak ingin berkahnya Allah, gitu kan? Nah syaratnya harus kita penuhi, beriman dan bertakwa. Maka ketika perempuan gitu ya ingin mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, maka berimanlah kita, bertakwalah kita kepada Allah. Insya Allah keberkahan itu akan Allah berikan buat kita.
keluarga kita berkah, anak-anak kita berkah, suami kita berkah, rezeki kita berkah, orang tua kita berkah gitu ya. Ya bagus, nggak selalu keberkahan itu bermakna rumahnya 40 kali 40 meter persegi misalnya gitu Bu Astrid, atau mobilnya berjembrengan di parkiran gitu ya, atau tas kita tas seharga rumah, bukan itu gitu ya. Keberkahan itu ya ketika kita mendapatkan apa yang Allah itu bertahan lama, kemudian cukup ketika kita butuh gitu ya, kita nggak kesulitan menjalani hidup. Itu keberkahan-keberkahan yang Allah berikan gitu ya. Nah syaratnya tadi iman dan bertakwa. Nah, Islam itulah pembebas kezaliman. Islam itulah yang memerdekakan perempuan gitu. Nah penutup akhirnya nih Bu Astri ya, ini kutipan dari kayak laporan perjalanan atau semacam novel atau apa gitu ya, ditulis oleh Lady Elizabeth Craven tahun 1789. Dia itu adalah penulis dan traveler pada abad 18. Dia tinggal di Inggris kalau nggak salah. Judul bukunya itu A Journey Through the Crimea to Constantinople gitu ya. Jadi perjalanan dari Crimea menuju Konstantinopel. Crimea itu sekarang wilayah Rusia gitu ya. Nah dia sampaikan itu setelah dia melihat gitu ya, datang ke Konstantinopel gitu ya, pada saat itu kan dunia Islam itu mewarnai dunia tuh ibu ya, sampai ke Crimea itu juga. Nah dia sampaikan bagaimana bangsa Turki Utsmani itu bersikap terhadap jenis kelamin kita. Kalau bahasa Inggrisnya seks itu maknanya jenis kelamin ini. Bagaimana bangsa Turki Utsmani itu bersikap terhadap jenis kita yaitu perempuan, itu adalah contoh bagi bangsa-bangsa lain gitu. Dan saya pikir, ini menurut si Lady Craven itu, perempuan-perempuan Turki Utsmani, dalam bagaimana mereka menjalani hidupnya, mereka itu mampu menjadi makhluk bernyawa yang paling bahagia, coba tuh. Jadi dia tidak merasakan kehidupan perempuan-perempuan di dalam daulah Islam Turki Utsmani saat itu, tapi dia hanya melihat, gitu ya, dia bisa mengatakan bahwa mereka lah perempuan paling bahagia, gitu. Jadi makhluk bernyawa yang paling bahagia gitu. Jadi mungkin dibanding laki-laki pun perempuan itu juga lebih bahagia gitu. Bagaimana mereka menjalani hidupnya. Dan itu kan terbukti ya bagaimana perlindungan Islam kepada perempuan, bagaimana pembelaan hukum Islam kepada perempuan. Itu dokumen-dokumennya masih ada gitu ya di Turki sana itu. Nah itu Bu Astri penutupnya, mudah-mudahan menjadi semangat buat kita perempuan-perempuan muslimah yang ada di negeri ini gitu ya. Untuk terus belajar Islam, untuk terus menerapkan Islam, karena disitulah kita mendapatkan kemerdekaan kita. Mungkin itu Bu Astri. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair Ustazah atas ilmunya. Ini jadi tergambar ya Ustazah ya, kemerdekaan yang hakiki itu seperti apa. Gitu. Ternyata memang dengan tidak diterapkannya syariat Islam saat ini, yaitu menjadikan perempuan itu sebenarnya seperti terpenjara gitu ya Ustazah, yang tadinya Islam datang itu memuliakan perempuan gitu. Ketika saat ini syariat Islam itu tidak diterapkan, ya maka yang terjadi ya seperti yang tadi sudah Ustazah gambarkan gitu ya Ustazah ya. Semoga segera tegak ini syariat Islam di muka bumi ini Ustazah, sehingga perempuan-perempuan ini, muslimah-muslimah ini merasa merdeka yang hakiki, yang sesungguhnya gitu, bukan kemerdekaan yang semu gitu ya. Ternyata iya, padahal ternyata belum merdeka seutuhnya gitu ya. Baik, jazakallahu khair Ustazah Nining Salimah atas waktunya dan juga ilmunya. Untuk ibu-ibu dan akhwati fillah yang sudah menyaksikan, kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam kajian bulanan Wanita Perindu Surga, biasanya di pekan keempat, ditunggu saja ya. Semoga bisa semakin banyak yang menyaksikan. Jangan lupa juga untuk meng-follow akun YouTube Rindu Surga, like, share, dan jangan lupa untuk di-subscribe. Ya, terima kasih, jazakumullah khair untuk akhwati fillah sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.